Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, tiba saatnya kita akan membahas mengenai peta Cula Seti ya. Jadi ini yang kesekian, masih ada beberapa topik lagi dan menderasa kita selesaikan. Jadi biar kita sudah tahu mengenai peta watu ya. Jadi kita tahu mengenai peta watu, kita juga tahu cara meninggalnya mereka ya, cara hidupnya mereka, sehingga diusahakan kita benar-benar sudah tahu, jangan coba-coba bikin ya. Jadi jangan ketika kita membahas peta watu kemudian Anda bilang, oh Bante berarti ehipasiko ya. Ya kalau peta watu jangan di ehipasiko. Kalau Bapak Ibu mau ehipasiko, nanti kalau kita membahas berikutnya Wimana Watu atau istana-istana mengenai dewa ya, bagaimana kelahiran di alam surga. Kalau ini kelahiran di alam yang kurang baik. Jadi jangan dulu kita ehipasiko ya. Nanti oh mau ehipasiko Bante untuk lahir di alam peta. Ya rugi ya. Jadi jangan sampai ehipasikonya ke alam peta. Nah, satu cerita kali ini ya berasal kembali dari Benares. Ya ternyata Benares ini sangat banyak ya, kalau kita lihat di teks di Sutta ini sangat banyak, karena memang Bapak Ibu Benares ini adalah kota kuno ya. Kota kuno Benares atau yang sekarang kita kenal dengan Varanasi. Ini adalah kota dengan termasuk peradaban yang sangat lama ya. Nama kuno daripada Benares juga kadang-kadang dibilang Kasih ya, jadi kerajaan Kasih. Nah ini juga ada di Benares. Nah di sini ada seorang perumah tangga yang tidak memiliki keyakinan maupun bakti. Jadi keyakinan atau bakti di sini disebutkan bahwa keyakinan terhadap siapa? Keyakinan terhadap Triratna ya, Buddha, Dhamma dan Sangha. Sehingga karena tidak memiliki keyakinan kepada Buddha, Dhamma, Sangha ya, akhirnya dia jahat ya, dia jahat, kikir, tidak memiliki hormat ya, tidak memiliki hormat apakah orang yang sesama lebih tua dan seterusnya, dan tidak juga memiliki tindakan-tindakan berjasa. Ya, tindakan-tindakan berjasa di sini adalah kebajikan. Jadi karena nggak memiliki keyakinan, maka tidak memiliki tindakan-tindakan berjasa. Ya, jadi Bapak Ibu kita melihat bahwa kalau kita memiliki ya suatu agama, kita memiliki suatu keyakinan, maka ternyata itulah salah satunya fungsi daripada agama ya, membuat kita tidak jatuh ke alam-alam yang tidak baik. Ya, coba kita melihat si Cula Seti. Dia tidak memiliki agama apapun ya, dia tidak memiliki keyakinan. Sehingga karena dia tidak mempunyai keyakinan, tidak punya pemahaman yang benar tentang baik dan buruk ya, sehingga batinnya gelap. Karena batinnya gelap, suka berbuat jahat ya. Orang yang beragama aja masih bisa berbuat jahat nggak Bapak Ibu? Masih ya, masih bisa marah, masih bisa ngomel ya, masih bisa bunuh semut dan seterusnya ya. Apalagi kalau orang yang tidak memiliki ajaran ya, tidak mengenal ajaran, tentunya tidak ada kontrol terhadap tubuh, tidak ada kontrol terhadap pikiran, dan tidak ada kontrol terhadap perbuatan ya, sehingga ini bisa membuat orang menderita. Nah kemudian juga kikir ya, tidak melakukan tindakan-tindakan berjasa. Ya jadi karena memang hidupnya gelap ya, dia suka berbuat jahat. Tentunya kalau orang jahat juga jarang untuk berpikir demi kebaikan orang lain ya, jarang ya, kecuali Anda nonton film Robin Hood. Ya selain nonton film Robin Hood, jarang ya orang jahat itu untuk berbuat baik kepada orang lain. Nah sehingga ketika dia meninggal, dia lahir di alam peta. Ya di sini
Dikisahkan kepalanya gundul, dia tidak berpakaian dan tubuhnya tidak mempunyai daging dan darah, ya, tidak punya daging dan darah, ya, hanya merupakan tulang, otot dan kulit. Jadi Bapak Ibu bayangkan kondisinya seperti itu, ya, tidak punya darah maupun daging. Jadi hanya tulang dibalut dengan kulit, ya. Nah, tetapi Bapak Ibu ada, ya, salah satu putrinya bernama Anula, ya, di daerah Andakawinda, ya. Putrinya ini memiliki keyakinan dan dia juga suka berbuat baik, dan dia sering, ya, melakukan di sini memberi makan kepada Brahmana atas nama ayahnya. Jadi Bapak Ibu ternyata pelimpahan jasa ini bukan hanya ada di agama Buddha, ya, di agama yang lain juga ada. Nah, di sini ada Anula, ya, anaknya suka memberikan dana, ya, makanan atas nama ayahnya. Ya, di sini dikasih contoh suka berdana beras dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita melihat juga hari ini di India, mereka juga ada istilah satu festival, ya, satu festival yang kita bilang sama seperti pelimpahan jasa. Nanti rame-rame para pemimpin agamanya, brahmananya datang kemudian dengan keluarga, ya. Jadi mereka melakukan ritual untuk apa? Untuk melimpahkan jasa kepada orang tua yang sudah meninggal, juga sama berarti, ya. Nah, kemudian ketika papanya, ya, yang sudah meninggal ini, si Peta ini tahu bahwa anaknya akan melakukan perbuatan baik terhadap Brahmana, nah dia terbang melalui udara, ya. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan suatu jasa kebajikan dan ketika memang orang yang telah meninggalkan kita ini dia masih dalam keadaan menderita dan dia tahu bahwa Anda sedang melakukan perbuatan baik atas namanya, ini dia bisa terbang, ya. Di sini dibilang ketika Peta mengetahui bahwa Anula akan berbuat baik atas nama yang meninggal, si Petanya, ya, maka karena dia tahu, dia akan terbang, ya, untuk mencari di mana Anula berbuat baik, ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bertekad, ya, oh hari ini saya mau ke wihara, mau berbuat baik untuk misalnya leluhur saya, ya. Leluhur Anda begitu tahu, oh misalnya si putra mau berbuat baik buat saya, leluhurnya sudah datang standby di rumahnya putra, ya. Tetapi ketika jalan mau ke wihara, putra bilang, tanggung Bante, ini sudah nggak PPKM kan? Sudah bioskop sudah buka, belok ke bioskop. Jadi Anda bayangkan leluhur Anda juga ikut ke bioskop, ya, tidak menerima jasa kebajikan. Ya, jadi di sini, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu di dalam perjalanan, ya, ketika si makhluk Peta ini lagi terbang, ya, di dalam perjalanan Raja Ajatasattu, ya, sedang galau, sedang hilir mudik. Di sini dibilang dia lagi pusing, lagi galau. Karena kenapa? Karena dia terpengaruh dengan Dewa Datta, yaitu akan menyuruh, ya, Raja Ajatasattu ini untuk membunuh ayahnya, ya, Bimbisara. Jadi antara mau enggak, ya. Nah, karena lagi galau, ya, di sini dibilang beliau lagi jalan ke sana ke sini, ya. Kalau orang lagi bingung, kalau zaman dulu nggak ada Google soalnya, ya, jadi harus mikir sendiri. Kalau zaman sekarang bingung, tinggal Google kitanya, ya. Dia bingung ke sana ke sini. Di dalam kebingungan daripada Ajatasattu yang lagi mondar-mandir ini, kebetulan, ya, makhluk ini lewat. Nah, ketika makhluk ini lewat, Raja Ajatasattu dapat lihat, ya, kemudian memanggil makhluk yang lagi terbang ini, Culaseti. Kemudian dibilang di dalam syair ini, engkau yang telah meninggalkan keduniawian
namun sekarang telanjang dan kurus kering. Tuan, kemana engkau pergi di malam hari dan karena apa? Beritahulah saya, kami akan dapat mungkin memberimu harta benda dengan segalanya. Jadi Raja Ajatasattu kira ini adalah yang terbang ini adalah biku karena botak padahal bukan biku Kemudian di sini makhluk ini bilang bahwa di Benares kota yang terkenal, dahulu saya adalah seorang perumah tangga makmur memiliki kekayaan, tetapi jahat. Saya tidak pernah memberi dan saya memiliki pikiran yang bernafsu terhadap kenikmatan. Siapa yang suka makhluk memiliki nafsu? Nafsu di sini kenikmatan nafsu atau keinginan tanha yang berlebihan seperti nafsu terhadap makanan nafsu keinginan seperti banyak nafsu yang Anda tahu sendiri sehingga perilaku buruk ini melahirkan saya lahir di alam peta seperti ini sekarang saya seperti tertusuk jarum dan saya pergi ke antara sanak saudaraku demi memperoleh sesuatu untuk dimakan karena dia menyadari bahwa dia dalam kondisi yang tidak baik. Tentunya dia mencari saudara-saudara yang dekat dengan dia untuk mendapatkan makanan tetapi mereka tidak memiliki keluhuran kedermawanan dan tidak percaya bahwa ada buah dalam perbuatan memberi di alam berikutnya. Berarti Bapak Ibu kita melihat bahwa walaupun makhluk-makhluk ini sudah meninggal, tetapi di bawah sadar mereka masih ingat dengan keluarga yang masih hidup seperti kita misalnya lagi susah, yang kita cari adalah siapa? Yang pasti kalau kita lagi susah, yang kita akan cari pertama adalah keluarga kita. Kakak kita, adik kita, mungkin orang tua kita, om, tante dan seterusnya. Ternyata sama dengan makhluk yang sudah meninggal, sama seperti Culaseti ini dia sudah meninggal dan dia mencari pertolongan daripada keluarga-keluarganya. Namun sayang sekali karena di sini dibilang bahwa tetapi keluarga-keluarga ini tidak memiliki keluhuran kedermawanan tidak pernah berbuat baik, tidak pernah berbuat dana dan tidak percaya bahwa ada buah dalam perbuatan memberi di alam berikutnya. Mereka tidak percaya dengan hukum karma, bahwa ketika mereka melakukan perbuatan baik ini akan didapatkan di kehidupan ini juga kehidupan mendatang di alam berikutnya. Ketika kita berbuat baik sekarang mungkin kita nggak menikmati sekarang, tetapi di sini dibilang akan mendapatkan di alam yang berikutnya. Nah, kemudian dia bilang, walaupun demikian putriku terus-menerus bergumam saya akan memberikan dana untuk ayahku dan kakekku. Para Brahmana dilayani dengan apa yang telah dia siapkan dan saya pergi ke Andaka Kawinda untuk makan. Jadi cuma satu anaknya dari semua keluarga, yang lain ternyata tidak bisa diandalkan karena mereka jarang berbuat baik sehingga mereka juga tidak dapat makanan Kemudian cuma satu nih putri saya selalu bergumam Jadi ketika berbuat baik selalu mengingat bahwa semoga saya memberikan dana untuk ayah-ayahku dan kakekku.
Ya, jadi cuma inilah ya satu-satunya kesempatan bagi pada si makhluk peta ini untuk mendapatkan makanan, untuk mendapatkan jasa kebajikan daripada anaknya. Karena kenapa? Anaknya ini yang berbuat baik dan ditujukan kepada papanya, kakeknya yang sudah meninggal, ya. Nah, jadi di sini juga dibilang bahwa saya akan pergi untuk makan, ya. Jadi kalau cerita ini Bante ingat kondisi daripada anak baik, ya. Ketika anak baik, Anda pernah ingat kan cerita anak baik, dia komplain, ya, Bante jangan pergi-pergi terus. Kalau Bante pergi, saya dikasih makan apa? Oh, ternyata Bante baru tahu. Oh, ternyata makhluk-makhluk yang seperti ini ketika kita ya ada di wihara atau ada di tempat manapun, kita melimpahkan jasa, ya. Semoga semua makhluk yang ada di sini turut berbahagia. Nah, ternyata di sini baru mereka mendapatkan makanan, ya. Di sini baru Bante baca tadi, baru Bante paham. Oh, ternyata kenapa anak baik kemarin bilang, ya, tahun lalu, Bante jangan pergi terus, ya. Kalau Bante pergi, dia nggak dapat makan. Oh, ternyata di sini adalah makan yang dimaksud adalah karma baik, ya, karma baik kita yang kita persembahkan kepada mereka, yang kita pelimpahkan jasa kepada mereka. Nah, inilah makanan bagi makhluk-makhluk yang telah meninggal ini, ya. Nah, kemudian setelah raja tahu, oh ternyata makhluk peta ini mau pergi ke tempat yang lain. Kemudian raja bilang, setelah engkau ya mengambil bagian di sana, engkau harus kembali dengan cepat. Saya juga akan memberikan ya penghormatan. Beritahukanlah apakah ada kondisi, ya, karena kami mendengarkan pernyataan dengan kondisi tertentu yang dapat dipercaya, ya. Kemudian sang peta ini bilang bahwa oke, nanti kalau saya sudah dapat pelimpahan jasa di tempat anak saya akan kembali lagi ke istana, ya. Tetapi di sini Bapak Ibu, setelah dia pergi ke tempat anaknya, ya, namun di sini di sana dia bilang bahwa tapi mereka yang menyantap makanan di sana tidak pantas memperoleh dana. Jadi dia kembali lagi ke hadapan raja, ya. Jadi makhluk ini tadi kan ketemu dengan raja. Kemudian untuk apa? Dia mau pergi ke tempat Andaka, ya. Di sana dia mau dapat makanan dari perbuatan baik putrinya, tetapi karena putrinya berdana ya kepada orang-orang di sini disebutkan yang tidak pantas memperoleh dana, ya. Jadi putrinya berdana kepada orang yang tidak pantas menerima dana, maka peta yang sudah sampai di sana balik, ya, nggak dapat apa-apa, ya. Karena kenapa? Pahala daripada orang yang menerima dana daripada anaknya, anak si peta ini gak pantas, ya, sehingga peta ini balik dengan keadaan yang kosong, ya. Jadi Bapak Ibu di sini yang penting adalah kita harus tahu bahwa ketika kita berbuat baik, dua kondisi yang penting, yaitu kita selaku pemberi, ya, kita selaku pemberi ini adalah bibit. Kita berikan kepada orang yang pantas diberi, itu seperti tanah, ya. Kalau bibitnya bagus, kita tanam di tanah yang enggak subur, bisa tumbuh enggak pohon mangganya? Enggak bisa, ya, enggak bisa tumbuh. Kalaupun tumbuh, enggak berbuah, ya, enggak berbuah. Nah, jadi di sini ketika kita berbuat baik, pastikan motivasi daripada kita sudah baik, bibitnya sudah baik, dan ditanam di ladang yang baik, di tempat yang subur, baru disitulah hasil dari perbuatan baik ini akan tumbuh dan berkembang. Ya, kalau kita sembarang kasih orang, ya, nggak berkembang perbuatan baik kita.
Ini yang bilang bukan Bante, yang bilang ini makhluk ya. Jadi yang bilang ini bukan Bante, jadi ini makhluk ini yang dia bilang ya. Tetapi mereka yang menyantap makanan dari anaknya di sana ya, tidak pantas untuk memperoleh dana. Ya, jadi dia kembali, dia kecewa. Ya, ternyata terbang jauh-jauh, yang menerima dana dia ini nggak pantas. Nah, jadi ketika kita mau berbuat baik, di sini kita butuh kebijaksanaan, ya. Yang mana yang pantas kita tolong, kita kasih. Ketika yang pantas kita tolong, kita kasih, maka hasil daripada perbuatan baik ini bisa berkembang dengan baik, dan karena berkembang dengan baik, maka kita pelimpahan jasa kita juga bisa berhasil, ya. Nah, kemudian di sini raja bilang, melihat bahwa peta itu kembali, raja berkata, apa yang harus saya berikan? Beritahukanlah apakah ada kondisi apapun yang menyebabkan engkau bisa bahagia untuk waktu yang lama di masa mendatang, ya. Kemudian di sini makhluk ini bilang, ya, si peta ini bilang, setelah engkau melayani Buddha dan Sangha dengan makanan, minuman, dan jubah, Baginda, maka tunjukkanlah dana itu untuk manfaatku. Dengan cara ini saya bisa bahagia untuk waktu yang lama di masa mendatang. Jadi kemudian di sini Raja Ajatasattu berkata kepada makhluk ini, bagaimana bisa membantu kamu? Makhluk ini bilang, kalau misalnya raja mau membantu, berdanalah makanan, minuman, dan jubah, ya, atas nama saya. Tujukanlah manfaat itu kepadaku, ya. Jadi berdanalah istilahnya atas nama makhluk ini, ya. Nah, kemudian karena itu, ya, raja. Nah, di sini Bapak Ibu teksnya jelas banget. Karena itu raja pun turun dan langsung dengan tangannya sendiri, ya, memberikan dana yang tiada bandingnya kepada Sangha. Dia juga melaporkan hal ini kepada Sang Tathagata dan menunjukkan dana itu untuk peta tersebut. Jadi di sini Raja Ajatasattu karena memiliki cinta kasih, ya, dia pergi mencari Sangha, kemudian dia berdana atas nama Culaseti, ya, dan memberitahu juga Sang Buddha bahwa dia berdana kepada Sangha dan Sang Buddha juga untuk Culaseti. Hasil dari perbuatan baik ini, ya Bapak Ibu, dengan terhormat dan amat berkilau, peta ini muncul di hadapan raja, ya, muncul di hadapan Raja Ajatasattu dan berkata, sekarang saya adalah yaka, ya, yaksa. Tadi peta, sekarang yaksa, memiliki kekuatan batin tertinggi, ya. Tak ada manusia yang mirip atau sebanding denganku dengan kekuatan batinnya, ya. Lihatlah keagunganku yang tak terbatas yang telah dipersembahkan olehmu. Jadi sungguh-sungguh ketika tadi makhluk ini sangat jelek, ya, kondisinya sangat tidak baik, tetapi setelah Raja Ajatasattu berdana kepada Sang Buddha, makhluk ini tumimba lahir menjadi seorang makhluk yaksa yang memiliki kekuatan batin. Dan dia bilang bahwa ini adalah hasil daripada perbuatan baik Raja Ajatasattu, ya. Di sini dibilang bahwa setelah engkau memberikan yang tiada bandingnya kepada Sangha, saya akan dipuaskan terus-menerus secara melimpah dan saya akan kemana dengan bahagia, oh dewa di antara manusia. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, ya, mungkin ini cerita mengenai Culaseti. Di sini kita belajar banyak hal bahwa ketika kita berbuat baik, ya, ketika Anda berbuat baik, jangan lupa
ternyata kita bisa ya memanggil orang yang sudah meninggal ini ya. Ada tipsnya jadinya ya, ketika Anda mau berbuat baik, Anda bisa memanggil mereka-mereka yang sudah meninggal. Cara manggilnya bagaimana Bante? Kalau satu list daftarnya 20 nama. Jadi cara panggilnya adalah sebelum kita berbuat baik, misalnya ketika Anda di wihara, Anda mau berdana misalnya makanan, ya, Anda bertekad, misalnya Anda mau berdana, Anda bertekad, ya, semoga dengan jasa kebajikan ini saya persembahkan kepada siapa, ya, mungkin para leluhur saya, para leluhur dari marga Anda, ya, boleh keluarga besar Anda, ya, makhluk-makhluk yang berhubungan dengan Anda, kemudian Anda berikan kepada sangga. Ini boleh, ya. Yang berikutnya adalah, yang kedua adalah perhatikan siapa yang kita akan kasih, ya, di mana Anda akan menanam jasa kebajikan. Ternyata di sini nggak boleh sembarangan, ya, nggak boleh sembarangan. Makanya kalau kita ingat Ulambana Sutra, kalau Bapak Ibu masih ingat ceritanya, kenapalah Ulambana Sutra ini diadakan di bulan ke-7 hari ke-15? Karena kenapa? Hari ke-15 adalah hari Pawarana, di mana Bhikkhu Sangha sudah mengulangi patimokkha dan dianggap di situ sila mereka sudah baik, ya, sila mereka sudah pulih. Nah, jadi ketika sila mereka sudah pulih, kemudian Anda menanam di situ, maka itulah pahalanya yang besar. Ya, mudah-mudahan tahun depan kita bisa bikin upacara sesuai dengan Ulambana Sutra dan Tirokuda Sutta, supaya kita punya leluhur, ya, Anda punya leluhur, Bante juga punya, ya, jadi kita sama-sama punya manfaat buat leluhur kita, ya, di situ. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, efek daripada berdana dengan cara yang baik, ya, Anda melihat bahwa Ajata satu, dia berdana kepada Sangha atas nama si Culaseti, ternyata membawa Culaseti langsung terlahir di alam yang lebih baik. Kenapa? Karena Sangha adalah tempat yang pas untuk kita melakukan perbuatan baik, ya. Nah, tadi anaknya sendiri, ya, Ajata satu ini orang lain, anaknya sendiri, ya, anak dari Culaseti sendiri, ya, anak kandung, berdana tetapi kepada orang yang tidak pantas, maka Culaseti tidak mendapatkan manfaat. Ya, jadi kalau kadang-kadang ada yang bertanya juga kan, kalau bukan kita punya keluarga langsung, bagaimana kita berbuat baik? Ya, jawabannya di hari ini. Ya, seperti Raja Ajata satu yang nggak kenal dengan Culaseti, saudara juga bukan. Ya, tetapi ternyata mampu untuk menolong Culaseti ini. Ya, jadi ini yang ketiga. Jadi 3 poin ini yang menjadi renungan kita pada malam hari ini, ya. Semoga kita semua mampu untuk menjaga kebahagiaan kita, mampu mempertahankan kebahagiaan kita, ya. Jaga baik-baik tubuh, ucapan dan pikiran kita. Jangan sampai, ya, kita salah jalan dan menyebabkan kita menderita. Ya, kita jangan berharap, oh nanti di masa mendatang banyak yang seperti Ajata satu yang mau doakan kita, ya. Jangan seperti itu, tetapi kita berusaha, ya, sebaik-baiknya untuk, ya, sehingga kita meninggal nanti tidak perlu lagi orang pelimpahan jasa, karena jasa kebajikan kita sudah cukup untuk kita lahir di alam yang lebih baik. Ya, mungkin ini yang bisa Bante sampaikan. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, dipersilakan. Ada satu pertanyaan dari Meilani Mia. Selamat malam Bante, izin bertanya, kenapa di alam peta mereka bisa mengetahui karma dan perbuatan mereka, sedangkan di alam manusia tidak bisa? Terima kasih Bante. Ya, kenapa di alam peta ini, ya, makhluk-makhluk itu bisa tahu kemarin mereka ngapain, ya. Kenapa kita di alam manusia sudah tidak tahu, ya. Karena di alam peta
mungkin nih ya kalau dari Bante, di alam peta ketika mereka meninggal mereka sudah tidak memiliki apapun ya, karena mereka sudah begitu lahir di alam itu mereka sudah menderita sehingga mereka tidak mampu lagi mengisi batin mereka dengan yang lain ya. Jadi batin mereka itu sudah seperti ya bengong, menderita dan seterusnya. Beda dengan kita. Kenapa Bante kita sering lupa ya? Bagaimana nggak mau sering lupa ya? Kadang-kadang pakai HP juga tiga ya, tiga WA yang berbeda ya. 3 WA yang berbeda. Jangan jauh-jauh, jangan Bapak Ibu deh. Bante pribadi juga ya. Itu Facebook sampai 2 akun. Ya Facebook dulu waktu masih umat sama Facebook sudah jadi Bante. Yang lama sudah nggak buka, yang baru masih buka. Nah jadi dengan itu informasi yang masuk sudah banyak sekali ya. Informasi yang masuk sudah banyak. Itu baru dari Facebook. Belum dari WA. Ya dari WA. Kita lihat WA kita berapa grup. Grup A, B, C, D. Ya, grup A bahas ini masakan, grup B bahas buku, grup C bahas wihara, grup D bahas apa, grup E bahas apa. Ya, dalam satu momen waktu yang sama. Belum kalau Bapak Ibu ada Line atau apa, MiChat, ya sekarang ada apa lagi? Telegram. Ya, belum ada Instagram. Waduh, banyak sekali ya, ada Twitter. Ini baru ini ya, belum lagi ada kalau misalnya Bapak Ibu yang apa yang masih up to date, ada lagi ini mungkin apa seperti Netflix ya, seperti apa lagu Spotify dan seterusnya. Nah, dalam satu HP sudah begitu banyak informasi yang kita punya. Bagaimana kita punya memori nggak hang istilahnya ya. Ya kadang-kadang handphone juga sering hang, tapi memori kita lebih kuat dari HP ya. Makanya itu sampai gara-gara inilah pada akhirnya kita punya pikiran overlapping ya, maksudnya terlalu banyak bekerja sehingga lupa dengan apa yang sudah dilakukan di masa lalu ya. Bante suka uji kan Bapak Ibu, kalau mau Anda tanya tentang kehidupan lampau, Bante suka uji Anda ya. Bante suka bilang apa, coba Anda ingat tadi pagi makan apa. Kalau tadi pagi mungkin masih ingat ya, oh makan nasi goreng misalnya, makan gado-gado misalnya. Tapi kalau Bante tanya, coba makanan pagi yang Anda makan tanggal 14 September lalu, udah lupa ya. Jangankan kehidupan lampau, 1 bulan yang lalu punya makanan sudah lupa ya. Kalau mungkin yang lain ya, kalau mungkin Bante tanya, Bante makanan yang sudah lupa, coba tanya yang lain. Nah, coba Bante tanya baju ya, baju bulan lalu tanggal 14 September Anda pakai baju apa? Masih ingat nggak? Lupa ya. Yang punya banyak tas juga mungkin, Anda pakai tas apa waktu ke kantor? Lupa ya. Kalau Bante ingat, karena bajunya cuma 1. Bante pakai tas apa? Tasnya cuma 1. Jadi ingat, nggak bakalan lupa ya. Tetapi kalau umat pasti lupa ya. Nah maka itu, karena itulah kita tidak bisa bedakan ya antara makhluk peta sama kita, karena kita punya pikiran, mind terlalu overlapping dengan informasi yang kita baca, kita dengar dan seterusnya. Ini masuk semua ke dalam kita punya bawah sadar, sehingga kekuatan yang lama ya, kekuatan karma kita di masa lampau ketutup ya. Jadi kita nggak bisa melihat dengan jelas. Makanya itulah kita butuh meditasi, sehingga informasi yang masuk pelan-pelan akan disaring dan yang lama bisa kita lihat dengan lebih jelas ya. Terima kasih. Ada pertanyaan dari YouTube Bante, dari Citra Teks. Malam Bante, izin tanya, saat sekarang ini berdana diwakilkan, saat berdana misalnya hari ini belum diberikan kepada sangga, diberikan mungkin minggu depan. Apakah pelimpahan jasa sudah ada sedangkan dana belum dilakukan? Kalau misalnya dana yang belum dilakukan ya, apakah itu sudah sah?
Kalau kita sudah berdana, kita sudah misalnya contoh seperti mungkin sekarang ya, kita sedang akan ada katina di beberapa tempat seperti nanti di Manado tanggal 31 ya. Tapi Anda sudah berdananya sekarang, Anda sudah transfer ke yayasannya sekarang. Tetapi berdananya tanggal 31. Apakah itu sudah sah ya? Jadi itu belum ya, belum. Karena kenapa? Barang Anda ya, jubah Anda belum diserahkan kepada sangha misalnya. Nah, jadi sudah berbuat tetapi belum ya, belum sah. Sahnya bagaimana? Ketika nanti hari H Anda ikut ya, Anda usahakan Anda ikut dan sungguh-sungguh bahwa Anda bertekad ya, berbuat baik saya sudah lakukan. Dan hari ini saya juga mengundang leluhur saya untuk sama-sama berbahagia atas jasa kebajikan yang saya berikan kepada sangha di hari Katina misalnya. Nah, dengan cara itulah, setelah itu ada pelimpahan jasa, nah itulah baru kita bilang sudah sah ya. Perbuatan baik yang kita harus ingat Bapak Ibu ada 3. Di dalam Anguttara Nikaya ada 3 perbuatan baik dari sisi Bapak Ibu. Apa ini 3? Adalah ketika sebelum memberi Anda sudah bahagia ya. Ketika misalnya Anda di broadcast sama call center, mungkin call center Dhamadipa, Anda sudah lihat, Anda sudah bahagia, oh ada kesempatan buat berbuat baik ya. Kemudian saat Anda transfer, Anda bahagia. Sesudah Anda transfer, Anda bahagia. Jadi 3, sebelum, saat, dan setelah. Nah sama ketika Anda berbuat baik, Anda transfer misalnya dana jubahnya hari ini, tetapi nanti dikasih minggu depan, berarti hari ini kita sudah hitungan berbahagia. Nanti saat diserahkan, kan nanti ada videonya ya, pas diserahkan Anda juga turut berbahagia. Nah setelah Anda selesai kegiatan, Anda berbahagia. Ini 3 dari sisi Bapak Ibu. Kemudian dari sisi penerima ya, kan kita bilang seperti tadi kan, ada bibit, ada lahan ya kan. Nah jadi lahan ini yang mesti bagaimana supaya bibit Anda itu bagus ya. Yang pertama adalah mereka yang menerima yang terbaik adalah mereka yang telah mencapai tingkat kesucian, atau mereka yang telah menghapus lobah atau keserakahan ya. Jadi ketika kita para biku datang menerima dana katina Anda, bukan datang karena lobah ya, asik mau datang mau terima dana katina, bahagia. Bahagianya bukan bahagia karena mau mendapatkan dana katina Anda, tetapi bahagianya punya pikiran yang lain, yaitu apa? Kita menjadi biku, menjadi ladang bagi umat untuk berbuat baik. Nah ini beda ya dengan asik hari ini mau terima dana katina. Itu beda pikirannya dengan saya datang hari ini untuk menerima dana dan memberikan kesempatan kepada umat untuk berbuat baik kepada sangha. Ini adalah pikiran yang berbeda ya. Jadi yang menerima dana harus membuang lobahnya dulu ya. Kalau belum suci banget ya, minimal punya motivasi bahwa dia datang untuk ya menerima, memberikan kesempatan kepada umat untuk menerima dana. Yang kedua adalah mereka yang telah melenyapkan dosa atau kebencian, atau mereka yang sedang melatih dosa, melatih mengurangi dosa. Jadi misalnya saya lagi ciong sama yang Anda kenal, kalau di Manado kan terkenal Kowirya ya. Misalnya saya lagi ciong sama Kowirya, begitu Kowirya mau berdana, Bante mohon terimalah jubah persembahan kami. Terus Bante bilang, oh kalau kamu enggak, yang lain diambil, yang dia enggak. Nah berarti itu memiliki dosa, enggak boleh ya. Jadi ketika sudah di dalam penerimaan proses ini, dosa juga dihapus ya. Jadi siapapun yang memberi, termasuk yang kita enggak cocok, kita harus terima. Nah jadi di sini melatih mengurangi dosa atau yang telah melenyapkan dosa ya, kebencian. Yang ketiga adalah yang telah melenyapkan moha atau yang sedang berusaha melenyapkan moha. Jadi Bapak Ibu,
3 kualitas dari Anda ya. Bahagia, bahagia, bahagia. Yang Anda harus ingat itu aja, sebelum, sesudah, dan setelah memberi. Nah, dari kami para biku penerima dana adalah berusaha melenyapkan loba, dosa, dan moha. Nah, ini adalah lahan dan Bapak Ibu adalah bibit. Ketika lahan yang baik bertemu dengan bibit yang baik, maka tumbuhlah buah mangga yang besar dan memiliki manfaat yang lama. Betul nggak Bapak Ibu? Ketika kita punya tanah yang bagus kita tanam, ya tentunya pohon mangga itu akan tumbuh. Setelah tumbuh lama nggak kita panen? Enggak kan? Tahun depan ada lagi. Ya tahun depan berbuah lagi tuh mangga ya. Kalau tanahnya nggak subur, berbuah lagi nggak tahun depan? Enggak. Ya seperti yang pohon mangga di rumah Bante katanya ya, karena lahan tanahnya memang nggak subur, cuma berbuah sekali. Seumur hidup 15 tahun sekali doang. Ya, jadi karena apa? Tumbuh tapi nggak subur ya. Nah, berbeda dengan kalau punya tanah yang subur, dia akan tumbuh tiap tahun akan berbuah ya. Nah, ini adalah 3 dari Bapak Ibu, 3 dari sangha ketika di dalam proses sangha dana ya, termasuk nanti di bulan Katina ya. Terima kasih. Ada pertanyaan dari kolom Facebook dari Pungli Wandami Bante, izin bertanya, apakah seseorang yang tidak memilih agama tertentu tetapi selalu berbuat baik, penyayang, dan seorang dermawan, tidak pernah mau berbuat jahat, alam apakah yang akan diterimanya kelak setelah meninggal? Anumodana Bante. Baik, jadi orang yang tidak memiliki agama ya, tetapi dia selalu baik. Ya, jadi kalau kita bilang Bapak Ibu, dhamma ya, dharma itu kebenaran. Kebenaran itu adalah yang pasti dan kita bilang mutlak ya. Ketika Anda berbuat baik tentunya akan membawa kebahagiaan. Ketika Anda berbuat jahat pasti akan menerima ketidaknyamanan, penderitaan. Apapun agamanya sama. Ya, walaupun kita yang agama Buddha misalnya, tapi suka berbuat jahat ya, kadang-kadang habis sembahyang marah orang. Ya, itu bahagia atau enggak? Ya, enggak bahagia ya. Tentunya enggak bahagia. Nah, makanya dharma itu adalah cause and effect ya, yang cause and effect ini adalah yang universal. Apakah beragama maupun tidak beragama hasilnya sama. Tetapi kalau mereka yang beragama, positifnya apa? Agama adalah suatu alat seperti filter ya, sehingga bagi orang yang sudah beragama dan dia belajar, dia paham, tentunya dia akan berjalan di jalan yang tepat karena sudah ada relnya, sudah ada koridornya, sudah ada jalurnya ya. Tetapi bagi mereka yang tidak memiliki keyakinan, tidak memiliki agama, relnya nggak ada. Jadi kadang-kadang masih raba-raba ya. Syukur-syukur kalau yang seperti Cifungli bilang, dia tidak beragama tetapi baik ya. Tetapi sangat jarang mereka yang tidak beragama tetapi baik seperti yang tadi Cifungli bilang. Ya, karena kenapa? Mereka tidak sadar dan tidak tahu koridor yang tepat untuk berbuat baik. Ya, itu. Terima kasih Cifungli. Masih dari kolom Facebook, masih dari Cifungli juga. Izin bertanya lagi Bante, bagaimana tempat kita yang terpencil, tidak ada Bante yang datang, bahkan tidak pernah ketemu Bante. Selama ini hanya bisa transfer setelah adanya di media sosial yang bisa dilihat. Apakah cara ini juga sama? Apakah para leluhur dapat mengetahui dan menerimanya? Anumodana Bante. Ya, baik Cifungli. Jadi ketika kita tinggal di tempat yang terpencil ya, di mana jarang ada sangga, ya selama ini kita bisa berbuat baik dengan cara transfer ya. Apakah ini sama ya? Ya, jadi ketika mungkin seperti teman-teman atau Bapak Ibu yang tinggal di daerah
yang memang sedikit biku ya, yang mungkin tidak pernah datang. Nah, sehingga tidak bisa punya kesempatan untuk berbuat baik, Anda bisa transfer. Caranya bagaimana sehingga memenuhi kondisi yang tadi? Ya, ketika Bapak Ibu misalnya ingin berbuat baik dengan cara transfer itu kan berdana ya. Jadi Anda mesti memiliki keyakinan daripada kekuatan dana Anda. Misalnya sebelum kita transfer, kita sungguh-sungguh bahwa hari ini misalnya saya mau berdana untuk apa? Misalnya ya yang paling dekat karena Katina ya, contoh. Hari ini saya mau berdana untuk Katina. Ya, semoga jasa kebajikan ini melimpah kepada si A, B, C, D misalnya. Kemudian Anda transfer. Ya, setelah Anda transfer, kemudian Anda bisa bahagia di situ ya. Setelah Anda bahagia, Anda kasih tahu ke misalnya pengurus atau panitia ya bahwa saya sudah transfer atas nama leluhur yang tadi yang Anda tekadkan ya. Misalnya tadi 4 nama, Anda bilang kepada pengurusnya, saya berdana atas nama leluhur saya 4 orang ya. Nah, setelah selesai Anda bisa dedikasi sendiri ya. Misalnya Anda baca Patidana, Bante yakin Cifungli sudah hafal Patidana ya, karena sudah sering ikut kebaktian ya. Kalau misalnya Bante nggak hafal bagaimana? Pakai bahasa Indonesia. Semoga jasa kebajikan ini melimpah kepada A, B, C, D. Semoga mereka turut berbahagia atas jasa kebajikan saya dan semoga mereka terbebas dari penderitaannya. Nah, boleh seperti itu ya. Zaman sekarang Bapak Ibu sudah sangat enak ya. Kenapa sangat enak? Walaupun para Bante jauh daripada Anda, tetapi Anda bisa akses. Bapak Ibu bayangkan waktu Bante pertama kali di wihara ini ya, di Manado ini. Dulu Bantenya datang di wihara setahun 3 kali. Ya, paling datang cuma acara ya, kadang-kadang datang hari Jumat, Sabtu istirahat ya, karena Jumat kan istirahat Sabtu, Minggu acara, hari Senin sudah pulang. Tunggu lagi Waisak misalnya. Begitu juga 4 hari ya, habis 4 hari Waisak tunggu lagi, nanti mungkin Katina ya. Jadi kita dapat Bante setahun paling cuman 12 hari ya, Bapak Ibu bayangkan ya. Jadi kesempatan kita juga untuk berbuat baik sangat susah ya. Zaman dulu mau transfer kemana ya, nggak tahu mau transfer kemana ya. Zaman dulu nggak tahu kan, nggak mau tahu mau transfer kemana. Nah, sekarang kesempatan memang lebih baik, cuma memang kita nggak hadir secara fisik, tetapi kita punya kesempatan untuk berbuat baik itu lebih banyak ya. Nah, jadi kalau misalnya di daerah mungkin kurang biku nggak apa-apa, tetapi Anda boleh belajar via online dulu ya. Mudah-mudahan ya ke depan ada wihara, ada bisa kebaktian di daerah masing-masing. Terus terang Bapak Ibu, jumlah Bante di Indonesia sedikit ya, cuman 500, nggak sampai. Dan yang mau mengajar juga nggak banyak ya, yang mau mengajar juga nggak banyak. Jadi memang ya inilah dilema kita ya. Mudah-mudahan ke depan bisa diperbaiki ya. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi masih dari kolom Facebook dari Cilenawati Cai. Namo Buddhaya Bante, izin bertanya Bante. Hari Upasaka, saya sudah selesai makan, ada yang kasih makanan. Saya pikir apakah boleh simpan besok makan? Ya, baik. Namo Buddhaya Cilena. Ya, hari ini adalah hari Uposata ya. Mungkin Cilena tadi pagi sudah mengambil sila, atas sila. Jadi misalnya sudah lewat jam 12 nih, kemudian ada yang kasih makan ya, mungkin saudara atau siapa kasih makan jam 1. Nah, ini bagaimana? Apakah boleh makannya makan besok? Boleh, gak apa-apa ya. Karena kalau sebagai umat itu bebas ya, karena tidak ada winaya yang mencatat mengenai penyimpanan makanan, jadi nggak masalah ya. Nah, kalau biku itu masalah ya, karena begini Bapak Ibu ya,
kalau Bapak Ibu mengambil atas sila, silahnya itu adalah Wikala Bojana Weramani Sikapadang Samadiyami. Jadi sila ini adalah bertekad tidak makan setelah tengah hari. Nah, sedangkan kami para sangha Wikala Bojana ini kita ada. Ya, ini satu poin. Kemudian ada poin lagi dari Winaya di bidang harta, ya, perolehan. Nah, jadi di dalam perolehan di situ nggak boleh menerima dana makan, ya, dan menyimpan setelah lewat tengah hari. Jadi itu ada winayanya. Jadi di sini berbeda tentunya. Kalau Anda sebagai umat boleh, ya, Anda simpan, kemudian besok Anda makan nggak apa-apa. Kalau Bante, ketika kita sudah menerima dana, misalnya hari ini, ya, boleh nggak kita simpan? Boleh disimpan untuk item tertentu, ya, seperti apa? Madu, ya, yang Bante suka bilang madu boleh simpan, seperti luahan kuo boleh simpan, tolak angin, ya, yang ini mengandung madu, ya, maksimal berapa hari? Maksimal 7 hari, ya. Kalau seperti Coca-Cola, Sprite juga sama, ya. Ini juga boleh disimpan maksimal 7 hari, ya, 7 hari. Nah, kalau misalnya makanan yang padat, misalnya seperti susu, ya, misalnya ini kan lagi pandemi, umat-umat tuh paling care kasih susu beruang. Padahal bantainya sudah gede, udah mau kayak beruang nih, ya. Kasih susu beruang banyak-banyak. Nah, itu bagaimana? Kalau sudah lewat jam 12 sudah nggak boleh, ya. Kalau misalnya bantai sudah terima, misalnya Anda kasih pagi, jam 12 sudah expired, ya. Kalau Anda kasih misalnya jam 1, Bante mungkin boleh terima, tetapi kita tidak pegang, ya. Jangan diserahkan. Kalau misalnya Bapak Ibu mau berdana susu beruang, kemudian misal contoh jam 1, ya, boleh taruh di wihara. Misalnya taruh di atas meja makan, Bante, nanti dikasih tahu ke pengurus bahwa besok baru kasih ke Bante, ya. Nah, itu boleh. Tapi kalau misalnya jam 1 Anda kasih ke tangan Bante langsung, nah makanya itu adalah sudah expired. Ya, jadi ini adalah karena ini perbedaan daripada sila, ya. Silanya Bapak Ibu dengan kami itu beda di situ. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan dari kolom YouTube dari Steny Tumbelaka. Selamat malam Bante, izin tanya, apa pilihan dana di bulan Katina? Manfaatnya sama semua, anumodana Bante. Ya, jadi apa pilihan, ya? Mungkin pertanyaannya pilihan dana yang terbaik di bulan Katina, yang baik itu apa? Yang baik itu adalah, yang paling baik adalah keikhlasan Bapak Ibu. Itu adalah dana yang tertinggi, ya, karena ketika Anda berdana dengan sangat ikhlas, maka pahalanya juga sangat baik, ya. Nah, kadang-kadang memang di wihara, nah ini kita membuat beberapa item, ya, tetapi yang didanakan biasanya adalah Catupacaya. Catupacaya itu terdiri dari 4 item. Apa 4 item ini? Yang pertama adalah jubah, ya. Kemudian item yang kedua adalah makanan, ya. Cuma karena makanan para Bante kalau acara malam Anda berdana biskuit besok sudah expired. Jadi makanya kadang-kadang diganti dengan pata, ya, sebagai simbol daripada makanan. Kalau misalnya malam ini, misalnya di Manado lagi Katina nih hari, kemudian orang-orang misalnya berdana biskuit atau mie instan, ya, maka setelah Bante terima, besok pagi Bante sudah nggak boleh makan karena sudah dianggap expired. Dan kadang-kadang di wihara tertentu, ya, yang memiliki, terutama ini di negara mayoritas Buddhis, ya, mereka akan sangat pantang untuk berdana makanan setelah tengah hari. Karena apa? Dianggap umatnya apa, ya, seperti mereka punya anggapan umat ini seperti apa, ya, tidak sopan, ya. Sudah tahu Bantenya nggak boleh makan masih kasih. Nah, jadi kadang-kadang ada pola pikir seperti ini juga, tetapi ini lebih ke di negara Buddhis, ya, yang mereka mayoritas daripada
terutama Theravada yang Bante tahu di Myanmar, Thai, mereka berpikir seperti ini. Ketika sudah jam 12 terus Anda berdana misalnya biskuit, nah mereka akan lihat aneh. Ya kayak kamu ngetes Bante ya. Udah tahu Bante nggak boleh makan masih kasih biskuit. Nah kurang lebih seperti itu ya. Nah jadi makanya kadang-kadang diganti dengan patah ya, atau tempat makan daripada bhikkhu sangga. Nah kemudian yang ketiga adalah obat-obatan ya, obat-obatan. Nah obat-obatan ini kan ada obat-obatan yang Anda biasa kasih biasa panitia sudah bikin paket kan. Kadang-kadang ada Panadol, Paramex ya, segala macam itu dicampur. Ya, kalau ada tolak angin di dalam paket ini, setelah kita terima, misalnya Bante terima hari ini, kalau ada mengandung tolak angin atau madu, ya maka akan kita simpan maksimal 7 hari. Setelah itu juga expired, ya. Jadi batas waktu yang ada madu cuma 7 hari. Nah makanya karena untuk menjaga keefektivitas, jadi diganti dengan asuransi kesehatan supaya barang-barangnya nggak expired, dan ketika asuransi Bantenya sakit, benar-benar wihara itu bisa bawa ke dokter. Nah jadi ini kenapa diganti ya. Yang keempat adalah tempat tinggal ya, tempat tinggal, berdana tempat tinggal. Jadi ini catupacaya, jubah, makanan, obat, dan tempat tinggal. Cuma kan sekarang Bapak Ibu tempat tinggal itu ya nggak mungkin ya setiap kali katina Anda bikin satu kuti. Ya tentunya kan nggak mungkin ya, biaya juga terlalu besar. Misalnya kita mau tiap katina Anda bikin satu kamar di wihara, nanti kalau kayak Dhammadippa sudah 60 tahun ya 60 kamar di sini karena tiap tahun orang dana satu kuti, jadi kan nggak mungkin. Nah makanya yang keempat ini diganti dengan perawatan wihara. Jadi 4 kebutuhan pokok ini mana yang lebih bagus? Semuanya bagus Bapak Ibu ya, semuanya bagus. Nah jadi 4 ini adalah 4 kebutuhan yang memang digunakan oleh bhikkhu sangga sehari-hari. Jadi ini adalah hal yang baik kalau kita berdana 4 ini ya. Nah cerita daripada Tirokuda Sutta ketika misalnya Bapak Ibu ingat bahwa makhluk-makhluk peta ya, ketika mereka kurus kering dan seterusnya, ketika Raja Bimbisara ya dia berdana makanan dan minuman kepada Sang Buddha, maka badan daripada makhluk peta ini berubah menjadi badan yang lebih baik. Ini ketika berdana makanan. Ketika dana jubah ya, tadi bajunya tidak memiliki baju, kemudian mereka mempunyai pakaian-pakaian yang surgawi ya. Nah ini contoh daripada hasil pelimpahan jasa yang dilakukan daripada Sang Hadana ya. Jadi kalau dari Bante bebas ya, Bapak Ibu punya kemampuan sebagaimana ya, tentunya didiskusikan dengan keluarga karena ini lagi pandemi, lagi COVID ya. Terima kasih.